Mas Heron. Iya, luar biasa. Hari ini ada kegiatan apa terkait dengan hari AIDS sedunia ini, rangkaiannya? Jadi hari ini kita sedang melakukan kegiatan yang metodenya sedikit berbeda dengan biasanya. Hari ini kita melakukan kegiatan diskusi, ya. Kita rangkai dengan podcast untuk bagaimana kita tidak hanya edukasi secara offline tetapi juga online. Oke, luar biasa, menarik sekali. Kita mencoba mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat Banyuwangi bahwa persoalan HIV ini sangat memprihatinkan. Iya. Di Banyuwangi sudah ada angka 6.360 kasus. Luar biasa. Nah, tentunya dengan angka itu kita sekali lagi mencoba mengingatkan kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bersama-sama waspada dan berhati-hati. Paling tidak itu bisa diimplementasikan melalui kita harus bisa menjaga orang-orang yang kita sayangi, cintai agar tidak tertular yang namanya virus. Iya, hari ini temanya apa? Tema adalah kita bergerak bersama untuk akhiri AIDS 2030. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Semangat ya. Untuk yang hadir hari ini ada dari mana saja? Ada dinas kesehatan, ada komunitas dan beberapa relawan. Ya mungkin ada sekitar 30-40 orang. Luar biasa, semangat ya. Akhirnya AIDS hingga tahun 2030. Terima kasih Mas Heron dan selalu bersinergi dengan yang lainnya. Ya. Forum Komunikasi Organisasi Masyarakat Sipil untuk HIV/AIDS Kabupaten Banyuwangi hari ini bergerak bersama komunitas di depan kantor pos Banyuwangi untuk akhiri AIDS 2030 untuk membangun kualitas hidup dan produktivitas manusia saat ini sedang mengalami degradasi yang sangat nyata dan ini butuh sinergitas dan juga mengungkap sisi lain penanganan HIV/AIDS Kabupaten Banyuwangi yang saat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi sekaligus Wakil Ketua 2 KPA Kabupaten Banyuwangi Bapak Yunus dan juga dihadiri oleh Dr. Amida dari Puskesmas Paspan Gelagah. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 tadi sudah ada awalan dari Mas Khairon, Direktur KKBS Banyuwangi. Kita ikuti acara ini. Sukses buat anda semuanya. Subscribe ya untuk acara ini. Dan himbauan dari kami adalah selamatkan mereka yang belum terpapar HIV/AIDS dengan edukasi, komunikasi, informasi, sinergitas dan juga koordinasi. Berdayakan mereka yang positif HIV tanpa stigmatisasi dan diskriminasi. Kita ikuti acaranya. Jangan lupa tonton hingga habis. T-nya rumah temukan. Jadi rekan sekalian, Dr. Amida, kita selalu di dinas kesehatan bareng teman-teman, bareng 45 puskesmas, bareng ada 5 rumah sakit di Kabupaten Banyuwangi selalu bisa melakukan sebelum ini. Absen deh. Saudara-saudara kita yang berisiko mereka aktif bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Kemudian ada lagi gerakan di mana setiap pemeriksaan laborat HIV. Ada lagi Bapak sekalian, untuk Catin, calon pengantin di Kabupaten Banyuwangi harus dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS. Ya, semata tujuannya adalah kita kepingin memastikan bahwasanya penemuan HIV betul-betul ada di stadium 1 atau ada di level 1. Di samping itu masih banyak tindakan-tindakan lain dalam rangka menemukan orang-orang yang beresiko untuk terjadi HIV. Kemudian Bapak Ibu sekalian, langkah berikutnya adalah O, yakni obati. Jadi setiap temuan kita, setiap orang yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan mohon maaf diketemukan positif, berarti saat itu harus segera dimulai pengobatan. Bagaimana metodenya? Nanti Dr. Hamida yang akan menjelaskan lebih detail. Yang penting bagi kita adalah ada namanya, bahasa usingnya adalah test and treat. Artinya Bapak-Bapak sekalian, begitu temu pertama langsung segera diobati. Tidak boleh ada jeda beberapa hari, tidak boleh ada penundaan.
Karena apa? Ini menimbulkan mulainya pengobatan akan menjadi lambat, mengakibatkan seseorang yang memulai pengobatan akan menjadi delay. Inilah yang akan kita lakukan gerakan-gerakan yang semakin masif ke depan, sehingga temuan pertama segera kita akan lakukan pengobatan sedini mungkin. Insya Allah kalau pengobatan dilakukan sedini mungkin, hasilnya akan luar biasa. Hasilnya akan tentu berbeda ketika kita penemuan ketika pada fase yang sudah melalui atau kaset bahasa pusingnya. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, ketika kita sudah melakukan pengobatan, pasien sudah diobati dengan benar, ada pemeriksaan yang namanya pemeriksaan virulensi. Jadi orang-orang ini dipertahankan supaya dalam kondisi kesehatan yang prima. Bagaimana metode pemeriksaannya? Begitu seseorang yang dinyatakan positif HIV sudah melalui pengobatan 6 bulan secara teratur, akan dilakukan pemeriksaan namanya Viralud. Dan alhamdulillah di Banyuwangi sudah bisa atau sudah punya rumah sakit yang bisa melakukan Viralud, yaitu di Rumah Sakit Belambangan Banyuwangi. Ini adalah suatu kemajuan, suatu keberhasilan bagi kita, di mana di tahun-tahun sebelumnya untuk pemeriksaan Viralud kita masih harus mengirimkan ke kabupaten lain. Ini adalah suatu kebanggaan kita, sehingga dengan pemeriksaan Viralud kita akan mengetahui efektivitas suatu pengobatan. Dan insya Allah dengan pemeriksaan Viralud kita akan mengetahui seberapa efisien, seberapa efektif ya pengobatan yang sudah dilakukan selama ini. Mungkin itu aja sebagai pembuka dari saya. Kalau ada pertanyaan berkembang, monggo kita diskusi secara santai. Dari saya Syahiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih. Jika boleh kita simpulkan bahwa dari pemaparan Pak Yunus, dalam hal ini beliau sebagai koordinator fungsional terkait dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular di Dinas Kesehatan, dan beberapa cerita yang disampaikan ini menunjukkan bahwa dalam persoalan HIV/AIDS ini cukup mendapatkan respon positif dari pemerintah kabupaten. Hal ini dibuktikan dengan beberapa setup layanan yang sudah dibuat oleh pemerintah kabupaten. Tentunya ketika sarana dan prasarana kesehatan sudah dibuat oleh pemerintah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan secara maksimal. Tentunya dengan angka-angka seperti itu bukanlah sebuah kemunduran, tetapi temuan-temuan kasus yang hari ini sudah ditemukan oleh pemerintah kabupaten ini merupakan prestasi. Kenapa prestasi? Karena mampu membongkar gunung es yang selama ini menjadi sebuah bahaya laten bersama. Jadi kalau bicara HIV itu ujungnya ya Pak Yunus ya, ujungnya aja, puncaknya aja yang kelihatan, tapi di bawahnya itu tidak kelihatan. Nah, disinilah faktor keberhasilan kita di Banyuwangi membongkar sedikit demi sedikit yang ada di dalam, sehingga harapannya dengan temuan dan kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah kabupaten ini seiring berjalan. Semakin banyak temuan, semakin layanan digalakkan. Nah, itu yang menjadi satu kesimpulan yang saya dapat dari pemaparan dari Pak Yunus. Dan tidak kalah pentingnya hari ini ada dokter ya, dokternya masih muda, energik. Beliau salah satu tenaga kesehatan dan juga berdinas di Puskesmas Paspan. Puskesmas Paspan. Ya, beliau bernama Dr. Amidah. Nanti biar kenalan sendiri ya. Saya yakin kalau kita ketemu di jalan, nggak nyangka kalau dokter ya. Sambil berdiri enggak apa-apa. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya persilakan Dr. Amidah untuk sedikit memberikan satu pengantar ataupun sebuah motivasi di mana ketika melihat persoalan HIV di Banyuwangi seperti ini. Untuk itu waktu dan tempat saya persilahkan.
Terima kasih Pak Hoiron ya. Terima kasih teman-teman sudah datang di sini ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini dari komunitas ya? Ya. Campur ya? Iya, dari yang komunitas saya spesial terima kasih sekali karena kalian adalah very special. tangan panjang kita ya. Kita bekerja sama karena tanpa kalian tuh kita bisa apa gitu ya. Karena nakes kalau tanpa komunitas ini juga tidak akan bisa penanggulangan di Banyuwangi ini akan sebagus ini gitu ya. Jadi sangat terima kasih sekali untuk komunitas dan juga KPA. Terus dari mana lagi? Oh ya, berarti kayaknya kita perlu kenalan ya. Kayaknya belum pernah ini ya ketemu ya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Yunus tadi HIV di Banyuwangi 6.360 92. jumlah termasuk 3% ya Pak kayaknya ya. Berapa persen Pak kalau dari penduduk Banyuwangi Pak? 0, ya lumayan banyak ya. Dan 1.000%. itu bisa jadi sebenarnya lebih banyak. Karena apa? Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah itu sebenarnya udah bagus banget. Karena apa? Sekarang semua calon pengantin itu harus dicek HIV. Ya Bu ya, bener ya? Itu dulu menikah dicek HIV. Iya, itu karena apa? Itu screening. Ada nggak yang batal nikah jadinya? Ada. Ya. Tapi itu adalah pilihan masing-masing. Ada nggak yang terus? Ada, ya. Tapi itu adalah upaya kita, bukan kita ngurusi jadi nikah atau enggaknya, enggak. Kita yang penting menemukan pasiennya bahkan masih segar bugar, nggak ada gejala sama sekali. Bahkan sempat, aku nggak percaya nih sama puskesmas ini, aku periksa di tempat lain. Padahal kalau udah di puskesmas itu dicek HIV tuh pakai 3 alat ya. Jadi nggak cukup pakai 1 alat aja. Kalau ada pasien dicek HIV pakai alat 1 dia positif, akan dicek lagi pakai alat 2. Kalau hasilnya positif akan dicek lagi pakai alat 3. Jadi nggak mungkin klinik, rumah sakit atau puskesmas ngasih tahu hasilnya positif itu dengan hasil yang ragu-ragu. Karena kita konfirmasinya pakai 3 alat ya. Dan itu adalah salah satu cara untuk segera menanggulangi dengan cara stop itu tadi ya. Salah satunya. Alhamdulillah ketemunya pas belum ada gejala. Kalau ketemunya udah ada gejala, ya nggak apa-apa, ditangani tetap ya. Aku pernah nih ketemu pasien datang dengan keluhan apa? Coba, ayo coba tebak. Kira-kira IMS berupa apa? IMS infeksi menular sexual berupa apa? Hah? Gonore itu kencing nanah. Sifilis luka di penis atau di tangan. Ayo ada lagi. TBC ya, TBC ya. Ada lagi, masih salah. Kondiloma salah. Tahu nggak keluhannya apa? Datang ke aku bilangnya cuma gatel pada kemaluan. Bayangin ya, siapa yang akan berpikir itu HIV ya? Datangnya dengan keluhan gatal di kemaluan, dia nggak pernah bilang apa-apa. Sekarang kalau aku nggak peduli sama pasien, aku akan cuma kasih obat CTM beres, ya nggak? Keluhannya loh cuma gatal di kemaluan. Dan untungnya pasiennya itu mau aku periksa. Ya, sifilis itu luka di penis tapi nggak gatal. Tapi kalau pasien ini datangnya keluhannya cuma gatal di kemaluan. Aku lihat di kemaluannya. Untungnya dia mau tak periksa ya. Dan aku tetapnya iya, saya harus periksa gitu. Karena pasiennya memang kurus ya. Pasiennya kurus. Aku lihat dia lukanya kayak jamur enggak. Kayak lebih ke kayak gimana ya? Kering, kulit kering. Pokoknya nggak jelas gitu ya. Tapi karena pasiennya kok kurus ya, kok kayak nggak sehat, akhirnya aku cek HIV-nya. Dan untungnya cek HIV di puskesmas itu gratis ya. Jadi siapapun boleh cek HIV di puskesmas, nggak usah takut biayanya. Bahkan bilang aja mau tes VCT,
City kayak gitu, itu nanti gratis. Akhirnya pasiennya itu positif ternyata ya, sesuai dugaanku pasiennya ini positif HIV. Terus akhirnya aku obati dulu keluhannya, karena ada pertimbangan lain aku nggak bisa langsung kasih obat HIV. Terus akhirnya aku lanjutkan, dan saat mau diberikan obat HIV dia ngilang. Artinya apa? Pasien itu tahapnya dia masih menolak, mana mungkin aku HIV. Banyak kayak gitu. Bayangin ya, pasien ini udah tahu dia HIV, dan dia memang ada riwayat berganti-ganti pasangan. Dia masih sendiri, umurnya masih 40-an, tapi dia sendiri. Terus akhirnya bayangin ya, pasien ini mau aku obatin nggak mau. Terus dia main sama cewek-cewek lain. Dia tahu loh status positifnya HIV. Nah, inilah sumber-sumber penularan. Ini cuma salah satu contoh kecil sumber penularan HIV ya. Jadi dia sudah tahu statusnya positif HIV, tapi masih main dengan orang lain. Akhirnya gak butuh waktu lama, dia meninggal dalam waktu 1 tahun. Jadi aku akan obati di bulan 12. Dia datang lagi 1 tahun kemudian dalam keadaan meninggal di tempat yang sama di puskesmasku. Sedih ya, aku yang sedih karena aku kayak merasa gagal, gak bisa mengobati pasienku. Padahal kalau pasien HIV itu mau minum obat, dia itu akan membaik, percaya sama aku ya. Bahkan HIV itu kan kalau kita yang sekarang tuh mikirnya, oh HIV nih, kamu HIV kan nularin aku kayak gitu ya kan. Nggak boleh ada stigma kayak gitu. Karena apa? Nih kelihatan nggak bajuku, tulisannya apa? U sama dengan U ya, U sama dengan U ya, kelihatan. HIV itu bisa nggak menularkan atau resikonya sangat minimal ya, sangat minimal untuk menularkan. Jadi kalau dia dengan syarat harus ini ya, undetectable sama dengan untransmittable. Artinya kalau virusnya sudah tidak terdeteksi itu bisa tidak menularkan. Tapi caranya gimana biar virus ini nggak kedeteksi? Iya, harus minum ARV yang patuh ya, harus minum obat tiap hari. Kalau ada saudaranya yang kena HIV minum obat tiap hari, jangan malah didiskriminasi. Aku nggak mau sama kamu, aku nggak mau makan sama kamu. Padahal dia minum ARV tiap hari, minum obat HIV tiap hari, pasti dia sehat gitu, dan dia sangat kecil resikonya, atau juga gak berhubungan badan. Kenapa sih dia kan? Nah, yang penting pasien itu harus minum obat ya. Jadi kalau ada temennya yang minum obat, disupport, jangan lupa minum obatnya gitu ya. Jadi kita ini jadi orang tuh yang baik ya, berpositif thinking. Kamu udah minum obat, jangan malah didiskriminasi, tapi ayo minum obatnya, sudah minum obatnya disupport. Karena memang pasien-pasienku sangat beda. Yang awalnya itu kriket ya, apa bilangnya, lemas, terus sesek, kurus banget, terus 6 bulan itu dia udah sehat. Nah itu yang aku seneng kalau ketemu pasien kayak gitu, karena dia manut minum obatnya. Jadi nggak usah takut kalau misalnya ada teman atau saudara yang HIV. Toh juga pasien kencing manis minum obat tiap hari juga, ya kan? Sama aja, HIV ini sama aja kayak penyakit kronis lainnya, sama-sama minum obat tiap hari, ya. Asalkan kalian nggak berhubungan aja, nggak masalah gitu ya. Dan ini aku kalau ada komunitas ya, ini aku ingetin lagi, ini aku kemarin dapat pasien, dia HIV tapi dia sempat main nakal ya, akhirnya dia kena sifilis. Jadi kalau misalnya ada yang sudah kena HIV, kasih tahu kalau misalnya memang mau berhubungan tolong dikasih kondom ya. Harus inget wes, pokoknya kalau pasien HIV itu harus pakai
kondom biar dia nggak dapat oleh-oleh ya, kayak gitu. Untuknya tapi udah kita suntik ya, suntik sifilis pun gratis di puskesmas ya. Obat HIV itu mahal banget juga gratis, tesnya itu mahal juga gratis. Dan intinya pokoknya nggak usah takut sama HIV ya. Kalau memang mau screening HIV bisa di puskesmas manapun dan gratis ya. Dan untuk teman-teman komunitas semoga nanti ini ya terus membersamai ya, membersamai biar yang memang di komunitasnya tetap dilakukan ulangan periksa berapa bulan? 3 bulan ya, kayak gitu. Mungkin cukup ya Pak? Ada atau gimana? Discuss. Baik, tepuk tangan dong. Luar biasa. Luar biasa ya. Saya juga baru ketemu dokter yang kayak begini. Hebat. Tapi yang jelas masuk dan itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, seperti yang saya sampaikan, ini ternyata nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yunus, bahwa untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi betul-betul sangat responsif terhadap persoalan-persoalan HIV. Sampai semua puskesmas itu sudah bisa melayani yang namanya tes VCT, seperti Bu Dokter katakan. Nah, kemudian perlu disampaikan VCT-nya gratis. Kalau bayar itu seingat saya 300.000 lebih sekali Kalau testing, apalagi sampai menggunakan reagen ketiga. Tapi lagi-lagi Banyuwangi menggratiskan. Belum lagi bagi mereka yang sudah positif dapat obat yang namanya ARV juga gratis. Nah, tinggal bagaimana dimanfaatkan. Jadi jangan sampai ada pasien HIV yang tidak paham terkait dengan fungsi dari treatment ARV itu sendiri, karena dipastikan sedikit banyak akan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Apalagi sekarang regimen ARV-nya jarang ada efek samping begitu. Kemudian teman-teman semua, selain itu perlu saya sampaikan, mulai Januari 2024 Pak, ini mohon maaf ini kewenangan dinas, tapi saya ingat bahwa kita akan ada PrEP ya. Jadi insya Allah bulan Januari itu akan bersama-sama Dinas Kesehatan dan kami beberapa komunitas akan launching PrEP begitu. Dimana PrEP ini salah satu alat pencegahan selain alat pengaman seperti yang disampaikan Bu Dokter begitu. Nah, tentunya ya teman-teman, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Yunus, oleh Bu Dokter. Maka agar tetap ini menjadi sebuah informasi yang lengkap, jika memang ada sebuah pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada dua narasumber kita, saya persilahkan. Monggo, untuk termin pertama ini saya persilahkan 3 penanya, baik kepada Bu Dokter maupun kepada Pak Yunus. 1, 2, 3 ya, 3 termin dulu ya. Nanti 3 penanya. Termin kedua juga akan kita kasih kesempatan. Oke. Perkenalkan namanya, dari mana? Iya. Perkenal. Iya, terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya, teman-teman relawan, teman-teman komunitas dan teman-teman mahasiswa yang sudah berusaha meluangkan waktu untuk berusaha hadir di tempat ini. Oke, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hari, saya domisili di Kampung Melayu. Saya hanya lebih mengklarifikasi dan menanyakan ya terkait ini.
hari ini teman-teman komunitas dan teman-teman relawan sudah berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi di beberapa komunitasnya, termasuk juga mungkin teman-teman mahasiswa itu meskipun mereka melakukan di teman-temannya atau di sebayanya, tetapi ada pertanyaan besar, kenapa kok kasusnya semakin meningkat? Mungkin gini, sosialisasi atau edukasi itu belum tersampaikan di masyarakat umum. Di masyarakat harapannya mungkin ada sinergi dari pemerintah daerah atau dari kelurahan atau desa melalui kader-kader yang mana di beberapa puskesmas sudah terbentuk kader-kader, ada sosialisasi, entah itu agenda rutin 3 bulan sekali untuk mensosialisasikan terkait dengan bahaya HIV/AIDS beserta dengan penanggulangannya dan pencegahannya, termasuk juga dengan treatmentnya. Mungkin itu salah satu pertanyaan saya. Yang kedua, ini hari ini maraknya peredaran narkoba dan pergaulan seks bebas juga mempengaruhi dari teman-teman komunitas anak muda. Mungkin ada kiat-kiat khusus untuk dari Bu Dokter, harapannya teman-teman anak-anak muda ini tidak terkontaminasi dengan pergaulan yang pergaulan bebas atau seks bebas begitu. Mungkin itu dulu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang kedua. Baik, sekalian 3 ya. Dari Mas Hari ya. Dari masyarakat biasa. Ada pertanyaan untuk Pak Yunus bahwa kenapa sih kasusnya terus meningkat padahal upaya-upaya preventif sudah masif dilakukan. Kemudian adakah kiat yang bisa diberikan kepada masyarakat terkait dengan fenomena maraknya penggunaan narkoba dan seks bebas. Tapi kita tampung dulu untuk penanya kedua dan ketiga. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dava dari relawan mahasiswa dari Untak Banyuwangi. Saya ingin bertanya ke Pak Yunus ya, bagaimana kalau ada pasangan suami istri yang dua-duanya itu positif tapi pengen punya anak, itu gimana Pak? Udah. Lanjut. Nama? Ya, terima kasih Bapak. Saya Yanto dari masyarakat biasa. Bapak mau menanyakan tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ibu hamil harus ANC, itu Pak ya, dan tes HIV. Pak mau menanyakan, apakah nantinya ketika ibu hamil positif itu bisa nggak menularkan ke bayinya terkait dengan virus HIV-nya? Kalau bisa, bagaimana cara mencegahnya Pak? Mungkin itu. Terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan 2 dan ketiga sama ya. Bagaimana, apakah ada kemungkinan terjadinya proses penularan dari ibu hamil ke bayinya begitu? Ya, langsung aja. Untuk Pak Yunus berarti ada tiga-tiganya bertanya kepada Pak Yunus. Kemudian bisa ada kiat-kiat yang ditanyakan kira-kira untuk menyikapi maraknya penyalahgunaan obat-obatan, narkoba dan seks bebas yang ditujukan kepada Bu Dokter. Siapa dulu? Bu Dokter dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk penanya. Luar biasa pertanyaan. Biasa dulu. Oke, rekan-rekan sekalian, Bapak-Ibu sekalian, saya hormati. Pertanyaan ini selalu menggelayut. Pertanyaan pertama, sosialisasi cangkem wis moncong. Ya, sepanjang tahun kita punya kegiatan, bukan hanya dari Dinas Kesehatan, relawan, mahasiswa punya kegiatan. Kemenak, rekan saya yang penyuluh juga tidak kurang-kurang. Mulai dari pengajian tingkat RT, tingkat RW, kelurahan,
pendidikan yang dibawa Kemenag tidak kurang-kurang Bapak Ibu sekalian. Betul Bapak Kemenag? Betul. Teman-teman dari Puskesmas punya kegiatan penyuluhan. Kemudian ada di dinas sosial, mereka punya anggaran untuk melakukan penyuluhan. Bahkan di dana desa juga muncul beberapa desa terkait dengan penyuluhan. Lantas pertanyaannya, loh, penyuluhan kok harus ngentek-ngentek? Dodol cocot itu sintek wis. Gorokan itu wis garing. Netizen plus 62 itu wis gulung kuming. Kenapa angkanya masih Bertambah? Ada beberapa jawaban yang bisa melandasi. Yang pertama Bapak-Ibu sekalian, penyakit HIV/AIDS dalam tanda kutip adalah, kalau ditarik suatu kesimpulan, penyakit yang berasal dari penyimpangan perilaku. Itu kita sudah sepakat, gitu loh. Sudah tidak menjadi perdebatan lagi. Ojo didebat wis gara-gara perilaku, oh bukan perilaku. Tidak, pada dalam rangka perdebatan terkait dengan penyebab adalah suatu penyimpangan perilaku. Untuk sekali lagi, untuk merubah suatu perilaku Bapak sekalian, kita tidak bisa menggunakan acara dengan metode revolusi. Tidak bisa. Revolusi adalah perubahan Secara dengan ring waktu yang cukup pendek. Merubah perilaku tidak bisa dengan metode itu. Tetapi metodenya adalah menggunakan metode evolusi. Step by step, one by one, ya, perlahan-lahan, dengan metode-metode yang selalu dari hari ke hari dikembangkan, mulai dengan metode penyuluhan yang bersifat kaku, yang hanya di kantor-kantor, yang hanya di institusi, dan saat ini kita mulai merubah dengan metode-metode yang lebih rileks, lebih santai, lebih bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian berikutnya adalah metode ceramahnya, metode penyampaian materinya. Ini juga harus kita rubah. Kita harus mengimbangi audiens kita. Kita tidak bisa kaku-kakuan. AIDS adalah, HIV adalah, kabur audiens Bapak sekalian. Oleh karena metodenya dirubah, cara-caranya yang dirubah, supaya apa? Apa yang kita sampaikan bisa diterima di masyarakat. Kemudian yang kedua, kenapa angkanya tinggi Bapak? Selalu ada peningkatan. Karena memang kita cari. Karena apa? Syarat ketentuan mengeliminasi di tahun 2030 adalah kita harus menemukan sebanyak-banyaknya orang yang beresiko infeksi. Apabila ketemu, segeralah, mata rantai akan segera kita putus. Seperti yang disampaikan oleh dokter influencer tadi. Ada sudah positif. Karena yang dikhawatirkan begini Bapak-Ibu sekalian, dalam tanda kutip mohon maaf. diam. Seringkali masih ditemukan di masyarakat, ketika seseorang sudah dinyatakan positif, aku ini positif rek, dia cari teman. Aku positif, tak golek konco, aku sakake. Nah inilah bahaya yang harus kita kendalikan. Oleh karena itu teman-teman komunitas, terutama dari BCS pendamping, ya iki mau, ayo itu. Nah, ini juga pemikiran, niat mencari teman ini harus diluruskan. Kemudian yang berikutnya Bapak sekalian, sesungguhnya agama kita, agama apapun sudah, Islam, Kristen, Buddha, Hindu yang ada di Indonesia, semua mengajarkan kebaikan. Tidak ada di situ yang mengajarkan silakan berzina, silakan bernarkoba. Tidak ada Bapak sekalian. Mandaneo, bahasa Inggris ya, mandaneo. Saya seorang Islam, hidup saya sudah sesuai dengan amanah yang ada di Al-Quran. Saya tidak perlu membahas adanya HIV/AIDS. Saya yakinkan itu. Tetapi oleh karena perilaku kita masih menyimpang apa yang ada distandarkan di dalam Al-Quran, itulah yang mengakibatkan penyakit yang di belakang ini muncul. Yang berikutnya Bapak-Ibu sekalian, menangani HIV/AIDS berbeda dengan menangani seperti demam berdarah. Jelas-jelas kalau ada demam berdarah, gimana tempat nyamuk diobrol selesai beres wis. Kasih asap
sampai kelolokan kepeselek nyamuknya beres wis. Nah kalau HIV AIDS diobrong wonge, disemprot wonge gak bisa. Nah salah satunya adalah yang memutus mata itu. rantai. Kemudian pertanyaan kedua lebih pas adalah dokternya yang akan menjawab. Ya. AMS. Oke, itu lebih pas seorang medisin. Monggo, dokter. Pertanyaannya Bapak. Sama-sama kena AIDS. Ingin punya anak. Oh iya. Oh. Ini saya nggak ngajarin nakal ya. Jadi kenapa sih tetap masih ada HIV ya? Karena ada, yaitu karena itu kan enak ya, main itu kan enak. Masih ada orang yang pengen coba ini itu, dan dia nggak mau pakai kondom ya, karena masih ada keinginan untuk bermain-main cocok tanam itu tadi ya, celup-celup di mana-mana dan nggak mau pakai kondom, ya akan tetap beresiko menularkan. Jadi kalau misalnya ya gimana caranya biar nggak ketularan, ya jangan celup-celup, jangan cocok tanam. Tapi kalau masih mau cocok tanam ya jangan lupa pakai kondomnya. Dan kondomnya itu jangan dipakai pas mau cerot aja ya, harus dipakai dari awal. Karena kalau ada gesekan dan ada perlukaan ya di situ itu tempatnya masuknya HIV, nggak cuma dari sperma atau cairan vagina aja ya. Jadi caranya gimana biar nggak ketularan HIV? Gimana? Jangan dulu ya, tahapnya yang pertama adalah jangan cocok tanam dulu ya, jangan cocok tanam sembarangan ya. Kalau sudah punya sawahnya masing-masing ya udah di sawahnya aja cocok tanamnya, jangan cocok tanam di sawahnya orang lain ya. Nah kalau ternyata masih aku nih nggak bisa ditahan, aku masih pengen cocok tanam di sawah itu ya jangan lupa pakai kondom. Pakai kondomnya harus dari awal ya. Kalau cuma pas cerot aja ya masih ada kemungkinan untuk tertular HIV. Nggak cuma HIV sih, teman-temannya juga bisa gonore, sifilis, kondiloma dan lain-lain masih banyak ya. Terus kalau misalnya tadi pertanyaannya cewek cowok positif ya? Cewek cowok positif, suami istri pengen punya anak, bisa nggak? Oh bisa banget, namanya aja manusia ya. Maunya apa? Tujuannya menikah untuk apa? Melangsungkan ya keturunan ya kan, bereproduksi. Boleh nggak? Boleh, dengan syarat saat ditemukan ibu kan sudah minum, kalau sudah ditemukan HIV-nya positif pasti akan langsung kita kasih obat. Dan ini pengalaman pasienku, kalau pasien itu dari awal ibu hamil minum obat, dari awal sampai melahirkan minum obat ARV itu dia menularkan ke bayinya itu sangat kecil ya. Langsung menjawab ya. Jadi kalau ibu hamil HIV-nya positif masih bisa mengandung. Pokoknya ARV-nya terus diminum. Nanti setelah lahir pun anaknya tetap diperiksa dan diperiksa lagi konfirmasi di usia 18 bulan untuk menentukan ini. Dan pasien-pasienku yang perempuan punya anak, ibunya ini HIV positif terus anaknya ya negatif semua, alhamdulillah. Karena apa? Ibunya mau minum ARV. Jadi pokoknya intinya kuncinya kalau sudah positif itu ya harus minum obat, karena U sama dengan U ya, undetectable sama dengan untransmittable. Jadi mau ke suaminya, mau ke anaknya ya nggak akan menular gitu ya. Resikonya sangat kecil, pokoknya minum terus. Dan saya mau nambahin kalau misalnya ada orang yang mau cek HIV, ini banyak banget anak-anak muda ya, dia itu konsulnya itu ke saya habis berhubungan beresiko ya, tapi dia mau periksa itu takut, malu. Boleh periksa di puskesmas lain yang jauh dari rumahnya, boleh kan ya Pak Yunus ya? Boleh. Boleh ya. Jadi misal rumahnya di Kampung Melayu ya Pak ya,
Puskesmasnya mana? Singoturunan. Wah, nanti aku kalau ke Singoturunan ada tetanggaku. Ya udah, main aja ke Paspan ya, ke rumah saya, ke puskesmas saya. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi mau rumahmu di selatan, mau di utara, mau periksa di mana aja boleh. Yang penting mau periksa itu kita sudah sangat berterima kasih karena itu membantu kita untuk melakukan screening untuk menemukan melakukan temuan HIV gitu ya. Jadi sudah ya, Mas ada pertanyaan lagi? Sudah ya, jadi nggak masalah ya kalau suami istri positif tetap bisa hamil ya, asalkan obatnya diminum ya. Siap. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin saya nambah ya. Ini ada pengalaman. Artinya pengalaman betul-betul terjadi pada diri saya. Jadi saya adalah orang yang bekerja lama sekali di Rumah Sakit Blambangan, terutama di UGD. 9-10 tahun yang lalu, katakanlah begitu ya. Saya sering kali ingat 9-10 tahun yang lalu saya masih sering menerima seorang pasien anak kecil perempuan 9 tahun ya, 9 tahun, tetapi dia sudah masuk dalam kondisi haid. Artinya di tubuh anak ini dengan usia yang masih muda 9 tahun sudah muncul gejala yang luar biasa. Ada diare yang tidak pernah sembuh, kemudian ada TBC-nya, kemudian ada jamur ada di mulut dan sebagainya. Nah, ketika kita menduga anak ini adalah penderita haid yang dilanjutkan dalam pemeriksaan, ternyata betul dia adalah seorang HIV AIDS yang positif. Betapa berontak Bapak Ibu sekalian hati saya. Dalam arti begini, kenapa seorang ibu waktu itu nih, jangan disamakan dari sekarang. Waktu itu saya ini berontak karena saya orang musing, saya sering meso-meso, celeng asuh habis waktu itu di benak saya. Kenapa? Mbok ya kalau ibunya positif, ya mbok positif sudah. Mbok aja menolorkan seorang anak yang akan timbul dalam tanda kutip menciptakan generasi yang berumur pendek. Waktu itu cara berpikir saya semacam itu. Karena saya melihat ada mentolo, siapa mentolo? Saya punya anak. Ketika datang seorang pasien 9 tahun sudah ibaratnya saya mendahului Tuhan. Koyo-koyo ngenteni gitu loh. Ngenteni waya hilang. Berontak saya Bapak sekalian, rekan-rekan sekalian. Dengan metode semacam ini. Tetapi alhamdulillah begitu metode pemeriksaan berkembang, metode pengobatan berkembang, kemudian tata laksana yang berkembang menjadi sempurna, dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengetahui terkait dengan penularan yang semacam itu. Saya dipindahkan ke dinas kesehatan. Ternyata Bapak sekalian, seperti penanya katakan Mas Yanto tadi, setiap ibu hamil pertama kali atau ditemukan hamil di usia dini, usia kandungan ini, segera dilakukan pemeriksaan HIV. Tujuannya kenapa? Segera di situ kalau memang ada HIV, ditegakkan HIV, segera di situ adalah dilakukan pengobatan sedini mungkin. Karena sekali lagi nanti bisa dikonfirmasi ke dokter Hamida, obat ARV aman untuk janin usia berapapun. Sehingga ketika ketemu di ANC, segera ibu kalau memang positif diobati sedini mungkin, insya Allah anak bisa negatif. Ini suatu kebanggaan bagi saya. Dan saya begitu dapat penjelasan dari teman-teman yang sudah berkecimpung lama, betapa bangganya saya bagi saya. Alhamdulillah, ternyata anak bisa negatif. Oleh karena itu, di puskesmas dimanapun selalu itu yang saya tekan. Ayo ada ibu hamil, minimal 1 kali harus datang ke puskesmas. Salah satunya adalah menegakkan itu. Kalau sudah tegak, diobati dengan teratur, insya Allah anaknya bisa negatif. Ini yang luar biasa. Kemudian Bapak sekalian, yang dulu 9-10 tahun yang kemarin di dalam teori selalu dikatakan penularan HIV/AIDS dari ibu hamil ke anak. Di teori-teori sekarang itu sudah tidak ada.
Teori terkait dengan penularan yang dari ibu hamil ke anak sudah di-delete, sudah tidak ada. Itu adalah keberhasilan, kebanggaan bagi saya ketika saya terjun langsung di dalam penanganan HIV/AIDS untuk saudara-saudara kita, warga yang ada di sekeliling kita. Terima kasih Pak Host, saya kembalikan. Baik, luar biasa ya. Jadi semakin mengkerucut dan semoga semakin kita pahami secara bersama-sama. Baik, itu jawaban dari termin pertama. Untuk termin kedua, sekaligus termin terakhir mungkin ya, saya beri kesempatan 3 penanya. 1, ada? 2, ada lagi? Ayo. Dua ya, oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedar Panjalu dari mahasiswa Untak Banyuwangi. Mungkin pertanyaannya simpel sih Pak. HIV itu kan yang dijauhi penyakitnya, bukan orangnya. Tapi kenapa dari masyarakat itu banyak yang mendiskriminasi orang-orang yang terkena HIV? Karena menurut saya itu yang menjadikan orang-orang itu takut untuk periksa HIV karena adanya diskriminasi tadi, baik dari masyarakat maupun dari lingkup terkecil, lingkup keluarga. Mungkin itu saja pertanyaannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mohan dari mahasiswa Untak. Saya ingin menanyakan, kan tadi Pak Yunus mengobrol tentang sudah menemukan banyak yang terjaring HIV. Nah, kan jadian Pak Yunus menanyakan sudah menemukan, bukan tidak ada solusi bagaimana cara berhentinya HIV itu dari pihak khususnya saya sebagai mahasiswa, dan saya tahu teman-teman saya sendiri di kalangan kos remaja dan saya tanyakan masih tidak paham mengenai HIV atau AIDS itu tersebut. Apa tidak ada solusi lebih lanjut mengenai jangkauan dari anak-anak yang belum dapat jangkauan HIV dan AIDS? Mungkin itu aja dari saya. Baik, ini cukup umum, di mana pertanyaan dari peserta Haidar ya. Kenapa kemudian segala upaya sudah dilakukan tapi stigma dan diskriminasi masih sering terjadi? Kemudian dari satunya Mas Lontak Mohan itu mungkin lebih kepada kenapa sih ini sudah ditemukan tapi kok apakah para mahasiswa pemuda itu belum paham atau belum terpapar atau diberi kasih informasi terkait dengan HIV seperti itu? Monggo. Saya yang jawab. Oh, dua-duanya. Nanti dokter influencer, kalau saya laris dagang nation netizen plus 62 ini. Oke, terima kasih luar biasa teman-teman Untak, begitu aktif di dalam gerakan kita. Karena sekali lagi untuk mengatasi masalah HIV/AIDS kita perlu sinergitas. Dinas Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa rekan-rekan sekalian, apalah arti Dinas Kesehatan? Komunitas perannya luar biasa. Saya jawab. Jadi standar atau indikator eliminasi di tahun 2030 adalah zero discrimination. Slogan yang selalu kita ambil adalah jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Tetapi rekan-rekan sekalian, untuk merubah stigma itu tidak seperti kita membalik telapak tangan. Karena begini, sekali lagi,
asbabun nuzul kan begitu nih. Sebab akibat timbulnya penyakit HIV AIDS sekali lagi adalah dalam tanda kutip adalah penyimpangan perilaku. Itu harus kita tegakkan dulu. Ketika bicara penyimpangan perilaku untuk merubah menjadi dari perilaku negatif menjadi perilaku positif itu butuh waktu, butuh effort yang luar biasa. Tidak bisa kita ujuk-ujuk sekarang dirubah, sekarang diberikan pemahaman, besok berubah. Tidak bisa semacam itu. Tetapi perlu waktu, step by step, one by one. Padahal kita tahu teman-teman UNTAD ya tidak kurang-kurang nih melakukan sosialisasi edukasi. Setiap mahasiswa baru masuk diedukasi. Tetapi apakah lantas mereka tidak menggunakan narkoba? Betul? Nah, tetapi kita tidak boleh putus asa, tidak boleh patah arang. Apa langkah yang kita bisa lakukan adalah untuk merubah, menekan diskriminasi adalah dengan metode yang S pertama, suluh. Semakin kita banyak mengedukasi masyarakat, semakin kita masif, semua lini kita masifkan. Bahkan kita mendorong rekan-rekan sekalian, orang dinas kesehatan mendorong HIV AIDS diberikan sebagai materi pelajaran mulai dini, SD, SMP. Kita minta mereka dipaparkan, mereka harus diberikan materi terkait dengan itu. Semakin orang mengetahui apa itu HIV AIDS, kalau nggak kenal nggak sayang kan begitu ya. Oleh karena itu dipaparkan, oh ini HIV AIDS-nya itu begini, penularannya begini, pencegahannya begini, dalam rangka adalah untuk menekan diskriminasi. Meskipun sampai saat ini saya sudah muter kemarin, ada di 4 kecamatan mulai wilayah selatan sampai utara, diskriminasi masih tinggi. Ya, cocoknya netizen plus 2 itu adalah luar biasa. Menjawab yang kedua. Oke. Apa sih upaya dinas kesehatan ketika banyak upaya yang sudah dilakukan di dinas kesehatan. Tetap metodenya adalah metode stop. Setelah suluh kemudian kita temukan ya. Bagaimana setelah ketemu? Kan begitu. Ya otomatis diobati sedini mungkin. Kemudian ada teman-teman yang dari pendamping sebaya untuk mendampingi mereka. Karena begini Bapak sekalian, saya baru punya alasan kenapa harus teman sebaya yang mendampingi. Karena rata-rata begitu temuan pertama, orang yang sudah ditegakkan pertama kali HIV, dia langsung mengalami degradasi mental. Nah, terjadi degradasi mental, orang yang bisa masuk, orang yang bisa memberikan penjelasan adalah orang-orang yang dari sebaya mereka sendiri. Salah satunya adalah, aku juga begitu, saya baik-baik saja. Sehingga apa? Mental mereka akan menjadi naik, suntikan energi bagi mereka. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ada namanya kita notifikasi pasangan. Jadi setiap orang yang positif sekitarnya digoleki, ditakoni, habis apa ae berhubungan si A, si B, ditawari mereka setelah, oh ya saya boleh enggak ketemu si A? Boleh. Si A ditanya, ayo yuk periksa yuk, ayo gini yuk. Itu salah satunya adalah mencegah berikutnya. Dan nanti yang terbaru seperti yang dikatakan host tadi, di Januari kita subtract. Jadi orang-orang yang seknya beresiko akan diberikan obat. Betul Pak Hero? Mudah-mudahan ini nanti akan menekan. Itu dari saya. Monggo disambung. Ya, ini memang betul ya yang disampaikan. Diskriminasi itu memang susah sekali. Saya mengedukasi lewat media sosial itu berharap bisa kena ke remaja-remaja, tapi ternyata nggak semudah itu gitu ya. Jadi saya benar-benar minta tolong dari relawan-relawan yang memang usianya itu teman sebaya ya, maksudnya seusia mereka gitu. Itu karena penting banget. Jadi saya berterima kasih sekali untuk mengedukasi tentang HIV dan juga ini ya memberitahu kalau mereka nggak tahu
HIV ya tetap akan ada diskriminasi. Padahal kalau kita berpelukan ya, kita makan bareng, itu nggak akan menularkan HIV gitu loh. Ya, yang penting kalian nggak bertukar darah aja nggak masalah gitu. Jadi seandainya orang-orang itu tahu bahwa berpelukan, main bareng, bahkan berenang bareng pun itu nggak menularkan HIV, ya mungkin akan akan mengurangi diskriminasi itu. Tapi karena setiap orang level edukasinya berbeda ya, maka tugas kita hanya mengedukasi ya, membuat mereka percaya bahwa HIV itu ada syaratnya gitu loh. Untuk menularkan HIV itu ada syarat dan ketentuan berlaku ya, nggak bisa ada yang sekali berhubungan langsung kena HIV, ada yang berkali-kali berhubungan nggak kena HIV, ada. Karena apa? Ada syarat dan ketentuan berlaku, tergantung tempat masuknya, tergantung jumlah virusnya dan lain-lain. Jadi mari bersama-sama kita stop diskriminasi pada pasien HIV ya. Karena pasien HIV yang minum obat itu sama kayak kita semua ya. Ya, sudah Pak. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Kasih aplaus dulu. Ya, saya kira cukup ya. Jadi pada prinsipnya dari awal sampai akhir, karena apa yang kita bicarakan itu tidak terlepas dari aspek pencegahan dan pengendalian, di mana kalau seandainya ini kita kumpulin, maka semangat dan tujuannya sebenarnya sama ya. Maka di momentum ini bisa saya simpulkan bahwa dari apa yang kita sampaikan, kita ingin adanya gerakan bersama, yaitu selamatkan mereka yang belum terpapar HIV/AIDS dengan edukasi, informasi dan komunikasi. Jadi harapannya siapapun, tidak mengenal itu high risk maupun low risk, kita tetap punya kewajiban untuk melakukan edukasi, informasi dan komunikasi. Kemudian sisi yang lain, bagaimana bagi mereka yang sudah terinfeksi itu bisa diberdayakan tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Kemudian di sini juga sempat disampaikan, kebetulan narasumber kita adalah tenaga kesehatan, tidak terlepas bagaimana di dalam penanganan HIV, pengendalian HIV ini kita mengenal, temukan, obati, dan pertahankan. Begitu Pak ya. Nah, selain itu di momentum Hari AIDS Dunia ini, sebelum kita tutup, karena ini adalah kesempatan kita sapa mungkin nanti lewat media sosial Ibu Bupati kita, ibu-ibu. Ini adalah salah satu kegiatan kami. Panjenengan dengan Dinas Kesehatan sudah sangat luar biasa men-setup layanan, dan kami merasakan betul manfaatnya. Tinggal satu Bu, bagaimana nanti teman-teman penggiat ini terfasilitasi, terkoordinasi dengan baik. Karena bagaimanapun kita sepakat bahwa upaya penanggulangan HIV itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu pihak, tetapi harapannya seluruh masyarakat Banyuwangi turut serta berpartisipasi di dalamnya. Untuk itu Ibu, kami berharap dengan momentum ini bersama-sama untuk membangun sinergitas multi pihak untuk menyelamatkan generasi muda Banyuwangi dari ancaman narkoba dan HIV/AIDS. Kemudian juga kami berharap para penggiat ini diberikan ruang yang lebih leluasa di dalam melakukan aktivitasnya, tidak hanya pada 1 Desember, tetapi ini bisa dilakukan secara berkesinambungan, terutama kegiatan-kegiatan kami di dalam setiap harinya, per bulannya, per tahunnya. Agar apa? Ini menjadi satu bentuk nyata komitmen kami sebagai penggiat untuk mengurangi prevalensi HIV, penularan HIV, dan menjadikan Banyuwangi lebih baik. Jadi itu Ibu, salam hormat kami. Mudah-mudahan di Banyuwangi
kegiatan-kegiatan penanggulangan pencegahan dan HIV semakin masif dan semakin bermanfaat untuk Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih, dan kami sampaikan untuk dua narasumber, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu dapat bermanfaat untuk siapapun yang mendengar. Sekali lagi salam sehat dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum. Begitu, terima kasih. Luar biasa.